kehidupan, manusia sering tumbuh rasa penasaran, mempertanyakan segala sesuatu, serta memahami permasalahan dengan menggunakan akal dan pikiran. Saya, Ferry Purwo, akan mengungkap perjalanan hidup manusia melalui mata batin. Tim Nalar kembali meminta saya bertemu dengan orang yang belum saya kenal. Saat muncul, ternyata ia adalah Janita Janet. Hey. Hai Mas Ferry. Hai Janet, apa kabar? Baik. Aduh, macet. Enggak sih, lancar. Lancar ya? Lancar, seperti the new normal buat Janita Janet. Oh, lancar. Ada villa ya. Di tahun 2019 akhir ada situasi yang mungkin tidak terlalu membahagiakan lah. Kemudian sekarang ditambah oleh situasi 2020 yang sekarang kita masuki new normal. Sepertinya kok seorang Janet juga menghadapi sebuah hidup yang baru juga dalam situasi dan kondisinya gitu. Ya namanya juga manusia. Aku kemarin sempat down, sempat linglung juga Mas. Sempat nggak tahu arah gitu pada saat aku harus memutuskan untuk udahlah saatnya aku berakhir di sini. Rumah tangga yang setelah 9 tahun aku bina gitu, aku pertahankan sekuat tenaga, ternyata memang aku harus cari harus ambil keputusan bahwa aku tidak boleh nyanyain waktu. Emang nggak mudah sih. Pertamanya sempat kepikiran untuk udah aku tinggalin aja dunia entertain. Saking aku brokennya, saking aku downnya, saking aku ngerasa wah hidupku paling hancur, hidupku paling kayak nggak ada harapan lagi gitu. Aku nggak tahu lagi harus kemana dan megang siapa gitu, kasarnya pegangan dalam hidup aku ini siapa gitu, sedangkan aku orangnya nggak bisa hidup sendiri. Tapi kan gini ya, 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar membangun sebuah bahtera rumah tangga gitu. Niatan untuk selesai itu saya lihat sebetulnya tidak dalam waktu 2019 itu. Sebelumnya pun ada mau melakukan eksekusi itu, tapi seperti masih ada pertimbangan lain, kemudian ada situasi-situasi lain yang kemudian itu menjadi pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, ini pada saat itu kan berarti ada sesuatu yang sangat elementary, dasar, yang membuat akhirnya ini udah terakumulasi banyak dan selesai. Waduh, sampai tahu ke situ-situnya loh. Ya emang mungkin namanya perempuan tuh akan lebih berpikir katanya kan perempuan mah pakai perasaan, nggak pakai logika, tapi nggak untuk aku. Aku perasaan jalan, logika pun jalan. Sebenarnya aku udah coba untuk membungkus semua perasaan sedih aku, membungkus semua perasaan hal-hal yang nggak pengen aku ungkap lah sebenarnya. Tapi dia akhirnya bisa nembus itu. Sebenarnya sih ini aku nggak mau menceritakan kesedihan terdalam aku sih sebenarnya, karena persidangan kemarin pun aku nggak bahas ini karena aku ngerasa aku harus jaga nama baik dia. Tapi saya juga merasakan ya, yang terbaca adalah pernah nggak seorang Janet mencoba mengkoreksi bahwa jangan-jangan yang terjadi adalah bentuk sebuah atensi yang hilang, yang selama ini mungkin dia dapatkan dari seorang Janet, tapi pada akhirnya berjalannya waktu, berjalannya situasi dan kesibukan yang luar biasa membuat itu terkikis dan dia seperti tidak mendapatkan attention yang full lagi dari seorang Janet. Aku nih bener-bener kecolongan Mas. Kecolongannya gini, karena kenapa aku bilang kecolongan? Aku bawa dia, aku tarik dia yang tadinya dia bukan expert manager, sedangkan pekerjaan itu penuh dengan profesionalitas, tidak memandang siapa dia, sedangkan pada kehidupan yang real dia adalah seorang suami. Jadi aku dituntut profesional kepada seorang suami. Itu tuh hal yang paling susah dan hal yang paling salah menurut aku.
sebenarnya konsekuensi yang dia tahu adalah aku akan sibuk dan ini adalah izinnya dia, restunya dia, dimana dia juga tahu bahwa ini adalah hal besar yang memang ingin aku capai, bukan ketenarannya, tapi dimana aku bisa mendapatkan kesuksesan dan rezeki dari sini. Bukan merendahkan dia sebagai suami, tapi aku berpikir bahwa ketika dia jadi manajer, aku tetap bisa melayani dia sebagai seorang istri. Kemanapun dia pasti akan ikut. Jadi tidak ada alasan dia untuk kehilangan atensi dari aku. Saya lihatnya sebetulnya pada saat itu dia memang sangat haus dengan perhatian. Nah, hanya saja yang didapatkan adalah justru memang yang dimau seperti kayak mungkin ya. Dia soalnya suka sekali dengan yang mungkin kayak semacam dirayu, kemudian di begging semacam itu. Nah, cuman ekspektasi itu tidak didapat nih. Akhirnya dia merasakan sesuatu hal yang kaitannya kekecewaan dan merasa sendiri. Tapi seorang Janet yakin bahwa kesalahan utama adalah membawa dia kepada entertainment itu saja, atau ada hal yang lebih dasar lagi yang membuat kesalahan itu semakin menjadi sempurna dari seorang Janet terhadap terjadinya kegagalan dalam rumah tangga ini. Sebenarnya kan aku yang gugat cerai dia. Otomatis aku sudah banyak menimbang-nimbang selama beberapa tahun ke belakang dari akumulasi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Menurut aku itu sangat fatal. Ada satu sifat yang menurut aku sampai detik ini tidak adanya kedewasaan di dalam diri dia gitu. Kamu sebetulnya merasa kadang membaca bahwa ada sisi dia terlalu nyaman dengan kondisinya, sehingga dia jadi tidak mau untuk melakukan perubahan yang kamu harapkan. Itu yang pengen aku. Aku terlalu mandiri dalam rumah tangga. Aku terlalu, ya udahlah aku bisa aku aja. Yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab seorang suami. Akhirnya, kegagalan dalam rumah tangga ini juga salah satunya faktor akhirnya tidak ada pencair yang sebetulnya itu bisa mencairkan situasinya, yaitu misalnya kehadiran anak. Karena yang terbaca pada akhirnya itu sesuatu yang mungkin coba disiasati untuk tidak menjadi fokus utama adanya kehadiran anak. Ya aku sudah lama menginginkan kehadiran seorang anak, tapi karena sesuatu hal bukannya tidak bersyukur dengan apa yang sudah dikasihkan Allah terhadap kita, tapi konsep dan perencanaan yang matang itu yang kemarin aku belum nemuin. Jadi sebenarnya aku sama mantan suami itu udah berdiskusi lama, jauh. Aku kan pengen cepet-cepet punya anak, karena apa? Umur aku kan sudah tidak muda lagi. Di umur kemarin tuh yang 30-an, sekarang udah 33. Jadi kita selalu gitu, aku kapan dong? Adekku udah 2 anaknya, sedangkan orang tua aku tuh bilang, teteh kapan dong? Itu terjadi sebenarnya kayak, aduh, jadi sedih deh. Apa ya, jadi gejolak batin gitu. Aku tuh pengen punya rumah tangga yang utuh, yang punya anak gitu kan, aku jadi seorang ibu. Tapi aku juga harus ngelihat, aku harus ngejamin kesejahteraan aku ke depan. Kalau aku nggak kerja nih, aku belum bisa kayak percaya suami aku tuh, ya walau rezeki ya nggak tahu. Tapi ternyata bener, suami aku sampai detik ini pun sekarang aku pisah sama dia, dia belum punya pekerjaan yang dia yakini bahkan. Ya itu karena nggak ada kedewasaan dari sosok suami. Kalau dia udah, aku ngerasa, oh dia udah kayaknya udah bisa nih jadi seorang ayah gitu. Makanya aku nggak yakin rezeki dari Allah, nggak sama sekali. Aku harus mengorbankan nahan punya anak demi kehidupan aku yang harus mapan dulu gitu. Karena aku tahu ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, siapa yang peduli sama kita gitu. Aku ingin menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas kehadiran anak yang nanti akan menjadi penerus aku gitu kan. Jadi menurut aku sih tanggung jawab seorang orang tua itu nggak cukup dari bikin anak terus melahirkan aja, tapi panjang ke depannya. Itu tanggung jawab terbesarnya. Tapi pada saat itu apakah mantan suami tidak mendorong juga untuk ya sudah jalan saja punya anak aja? Karena memang kerjaan suami dia ya sama aku gitu. Artinya dia memang juga tidak punya terlalu keinginan punya anak. Rencana sih 2019 kemarin. Aku udah tahu nih
6 bulan ke belakang tuh dia melakukan hal-hal yang memang nggak pantas yang dilakukan oleh seorang suami. Yang menyakitkan perempuan lah, siapapun. Selama 6 bulan? 6 bulan ke belakang. Berarti 6 bulan itu yang kamu tahu atau 6 bulan yang pada akhirnya memang kamu tahu tapi kamu diamkan? Aku diamkan karena aku benar-benar positif tinggi, nggak mungkin. Nggak mungkin suamiku kayak gitu. Dan nggak mungkin sama dia gitu. Kayak nggak mungkin dia, jadi kayak nggak mungkin. Dan aku nggak punya bukti yang konkret gitu. Karena ya kerjaan aku gitu kan, konsentrasi mikirin lagu, gitu aja kerjaan aku setiap hari. Karena menurutku aku lebih baik fokus di situ daripada aku mikir hal-hal yang nggak harus aku pikirin gitu. Ternyata ketakutan aku itu terjadi. Harus kasih kesempatan sama dia lagi gitu. Akhirnya sempat aku mau balik lagi sama dia, istiqoroh lagi aku, Mas. Tapi ternyata 2 bulan sampai menyelesaikan sidang cerai itu, hasil istiqorohnya menunjukkan bahwa banyak hal yang aku nggak tahu yang akhirnya aku tahu. Terbongkar. Terbongkar semua.